Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji DR Anani Widyaningsih MSI, Coach Dwi Anggoro SPI MMMN, Bapak Mentor Viko Dharma Permana SKM, dan Ibu Sekretaris selaku Mentor pengganti Ibu Dinu Iswaminingsih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya yang disusun dan dilaksanakan dan disusun selama kurang lebih 1 bulan ini. Untuk judul, saya mengambil peningkatan penyelenggaraan verifikasi laporan data kekayaan aparatur sipil negara atau LKSN melalui verifikasi serentak atau VETA oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang. Latar belakang. Yang pertama, sesuai aturan SE Menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian LHKSN di instansi pemerintah, bahwa salah satu tugas APIP adalah melakukan verifikasi atas kewajaran LKHSN yang disampaikan kepada instansi pemerintah. Begitu juga ini juga ditegaskan dengan Pergub nomor 28 tahun 2017 tentang pedoman penyampaian LKHSN di lingkungan Kabupaten Lumajang. Selanjutnya, dan ini dari screenshot sistem Siharka diketahui bahwa dapat dilihat laporan yang belum terverifikasi ini mencapai 3.102. Satunya, dan untuk verifikatornya sejauh ini masih 2 orang. Maka dari itu next tentunya perlu dilakukan upaya untuk mempercepat verifikasi tersebut. Salah satu upayanya yaitu menambah jumlah verifikator, dan penambahan jumlah verifikator tersebut memang diperbolehkan di sistem karena memang ada fitur penambahan verifikator. Maka dari itu untuk gagasan pemecahan isu yaitu saya mengambil peningkatan penyelenggaraan verifikasi laporan data kekayaan aparatur sipil negara berdasarkan melalui verifikasi serentak oleh APIP di Inspektorat Kabupaten Lumajang. Selanjutnya, untuk kegiatan aktualisasinya ada 5 kegiatan yang memang sudah disepakati pada penyusunan rancangan aktualisasi kemarin itu. Untuk yang pertama yaitu melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan verifikasi serentak terhadap laporan LHKSN. Untuk yang kedua, penyusunan pedoman verifikasi serentak serta tim pelaksanaan verifikasi serentak. Yang ketiga, sosialisasi atas pelaksanaan verifikasi serentak kepada tim pelaksana. Yang keempat, pelaksanaan verifikasi serentak pada laporan data kekayaan aparatur sipil negara. Dan yang kelima, evaluasi hasil kegiatan. Selanjutnya, untuk kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi pada mentor. Untuk konsultasi mentor tersebut lebih menitik beratkan kepada ditegaskan untuk rencana-rencananya kemarin. Dan untuk seperti ini dari masukan dari mentor yaitu seperti siapa saja yang akan dimasukkan di SK pembentukan pedoman, terus bagaimana sosialisasinya, kapan waktunya, di mana tempatnya, dan lain-lain. Untuk foto kegiatannya ini, dan untuk nilai dasar aneka yaitu akuntabilitas, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, nasionalisme, menghormati, yaitu menerima segala masukan dan menghormati keputusan yang disepakati mentor, etika publik yaitu sopan santun dalam berkomunikasi dengan mentor atau atasan, komitmen mutu, berinteraksi mutu, diharapkan dengan adanya konsultasi dapat menjaga mutu dari kegiatan aktualisasi. Dan yang selanjutnya anti korupsi, tanggung jawab dan disiplin, melaksanakan kegiatan secara terjadwal dengan merasakan tanggung jawab dan disiplin. Selanjutnya kegiatan 2 yaitu yang pertama pembentukan SKT penyusun pedoman verifikasi. Pembentukan SKT tersebut karena memang untuk pembentukan pedomannya itu dilakukan secara tim, tidak bisa sendiri-sendiri.
sehingga diperlukannya SKT. Dan untuk orang-orangnya yang sudah didiskusikan pada mentor kegiatan pertama tersebut. Dan untuk orang-orangnya, misalnya yang di bawah ini itu dengan cara saya berkonsultasi secara satu persatu kepada tim penyusun pedoman verifikasi. Dan yang efisien kedua yaitu terbentuknya pedoman verifikasi LHSN, karena pedoman tersebut adalah acuan untuk melakukan kegiatan 4, yaitu melaksanakan kegiatan verifikasi laporan data kekayaan aparatur sipil negara. Terus ketiga, nilai dasar aneka. Yang pertama akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nasionalisme, saling menghormati, saling koordinasi atau kemanusiaan untuk menyusun melaksanakan tugas dengan atasan. Etika publik, yaitu sopan, melakukan koordinasi dengan atasan dengan sopan dan ramah. Komitmen mutu, berinteraksi mutu, diharapkan dengan adanya koordinasi dapat menjaga mutu dari kegiatan transaksi. Anti korupsi, yaitu jujur, ya, kegiatan dilaksanakan jujur tanpa ada yang ditutupi. Selanjutnya kegiatan 3 ini melaksanakan sosialisasi tersebut untuk materinya, yaitu pedoman yang telah disusun pada kegiatan kedua. Nah, untuk kegiatannya yaitu berupa eviden pertama yaitu mengisi daftar akhir. Untuk daftar akhir adalah orang-orang yang masuk dalam SKT untuk melaksanakan verifikasi serentak. Yang kedua adalah video notulen, dan yang ketiga ini foto kegiatannya. Untuk nilai dasar anekanya, yang pertama bertanggung jawab menyiapkan media untuk sosialisasi. Nasionalisme, musyawarah mufakat, melakukan sosialisasi dengan diskusi supaya dapat menciptakan prosedur verifikasi serentak yang baik. Etika atau sopan santun, kegiatan sosialisasi berjalan sesuai dengan etika sopan santun dalam menyampaikannya dan komunikasinya. Komitmen mutu, efektivitas dan efisiensi kegiatan sosialisasi dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi dari segi waktu dan perencanaan. Dan yang terakhir anti korupsi atau disiplin, kegiatan dilaksanakan dengan tepat waktu melalui disiplin yang baik. Selanjutnya untuk kegiatan 4 yaitu melaksanakan verifikasi serentak itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu pembentukan surat tugas. Surat tugas ini difungsikan kepada teman-teman selaku verifikator, siapa saja verifikatornya, dibuatkan surat tugas seperti ini. Lalu verifikasi dilakukan dengan masuk di website JHK, dan untuk laporan-laporannya dari wajib LHSN di verifikasi satu persatu. Dan jika memang ada sesuatu yang perlu dilakukan konfirmasi, maka untuk wajib KSN yang perlu dilaksanakan konfirmasi tersebut diundang, yaitu evidennya seperti ini, membuat undangan, mencocokkan waktu dan tempat. Lalu setelah melakukan konfirmasi dituangkan dalam kertas kerja. Di kertas kerja ini sebenarnya ada kayak screenshot laporan LHSN dari wajib LHSN tersebut. Di sini saya tidak tampilkan karena memang sebenarnya itu kan privacy, makanya tidak ditampilkan. Untuk foto kegiatannya seperti ini, dapat dilakukan di ruangan masing-masing, karena ya kendalanya yaitu waktu. Jadi untuk kegiatan verifikasi dapat dilaksanakan di ruangan masing-masing. Untuk bukti lapor LSN setelah diverifikasi ini, di sini nanti ini adalah bukti lapornya. Bukti lapor tersebut nanti pada status laporan ini sudah tertulis setelah diverifikasi. Berarti untuk laporan dari wajib LHSN tersebut telah diverifikasi. Dan untuk eviden yang ke-6, jumlah LHSN yang telah diverifikasi. Yang sebelumnya tadi yang pertama ditampilkan cuma
8 laporan yang telah diverifikasi. Sekarang dengan adanya kegiatan verifikasi serentak tersebut, untuk laporan yang telah diverifikasi sudah mencapai 300 lebih. Selanjutnya, untuk nilai dasar aneka, yang pertama akuntabilitas atau tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas tugas dan memantau pelaksanaan verifikasi serentak. Nasionalisme, mengutamakan kepentingan publik, yaitu kegiatan bertujuan untuk mengutamakan kepentingan publik. Etika, taat perundang-undangan, yaitu pelaksanaan serentak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukuman. Komitmen mutu, efektivitas dan efisiensi, jadi kegiatan pelaksanaan verifikasi serentak dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi dari segi waktu dan sesuai dengan perencanaan serta performa yang ada. Selanjutnya, di korupsi, mandiri, kerja keras, jujur, tanggung jawab, yaitu kegiatan verifikasi serentak dilaksanakan dengan kejujuran, tanggung jawab, mandiri, dan kerja keras. Selanjutnya, untuk kegiatan 5, yaitu evaluasi kegiatan. Dari evaluasi kegiatan itu ada 3 eviden. Yang pertama itu lembar evaluasi. Dari lembar evaluasi itu didapatkan 3 evaluasi dari mentor, yaitu yang pertama, pedoman yang telah disusun tersebut dapat diimplementasikan untuk kegiatan verifikasi serentak selanjutnya. Yang kedua, yaitu melakukan tindak lanjut, tetap melaksanakan tindak lanjut atau follow up terhadap wajib LHKSN yang diundang dalam konfirmasi karena laporannya terjadi kesalahan atau patut untuk dimintai konfirmasi. Dan yang selanjutnya yaitu melaksanakan evaluasi secara menyeluruh dengan mengundang seluruh verifikator dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Yang kedua yaitu laporan aktualisasi itu sendiri yang menjadikan bahan pelajaran pada saat ini. Dan ini adalah foto kegiatannya. Selanjutnya untuk yang PDF tadi, kenapa tadi kok banyak yang disensor atau di blur? Karena memang di Pergub nomor 2817 yang pasal 8 nomor 2 ada sanksi bagi wajib pajak LKSN yang tidak mematuhi kewajiban dan pejabat di lingkungan publik yang membocorkan informasi. Maka dari itu banyak yang disensor tersebut. Dan untuk permasalahannya pun rata-rata banyak yang masalahnya ada di waktu, karena di Pergub PKPT 2012 di nomor 5 yaitu ini monitoring LHKSN dan verifikasi LHKSN memang dari segi jadwal sudah dijadwalkan untuk perkiraannya mungkin sekitar akhir tahun. Maka dari itu karena kegiatan verifikasi yang untuk laksanakan ini tidak sesuai jadwal, jadi kendalanya banyak di waktu, karena di sekarang ini pun untuk kegiatannya inspektorat itu banyak pada review seperti review DAP, review KPP, LPPP, dan sakit dan lain-lain. Kembali ke PPP. Untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, metode verifikasi serentak dalam verifikasi laporan LKSN dapat dilaksanakan dengan cara menjumlah verifikator dengan membuat akun verifikator pada website siharka.menpan.go.id dan mengaktifkan sesuai dengan surat tugas yang ada. Metode tersebut dapat meningkatkan penjelasan laporan verifikasi laporan LKSN. Untuk sarannya, selanjutnya, untuk saran nilai-nilai dasar profesi ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu dan anti korupsi yang telah diterapkan selama pelaksanaan aktualisasi diharapkan dapat dijaga secara terus-menerus, diterapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN, Inspektorat Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu pedoman yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan untuk kegiatan verifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara yang akan datang. Kemudian untuk inovasinya yaitu verifikasi secara serentak juga dapat dilaksanakan